Oke, jadi hari ini kita kedatangan sebuah mobil ya, dimana gue udah make sekitar seminggu lebih. Jadi Cherry itu minjemin kita sebelum mobil ini tayang, sebelum mobil ini launching ya. Karena kita disuruh nyoba dulu, bahkan kita nggak boleh bikin video sebelum nanti. Katanya udah cobain dulu aja, enak apa enggak segala macam, ceritain aja apa adanya. Karena Cherry pengennya itu kita bener-bener ngerasain mobilnya. Gue pakai kemarin dari Jakarta ke Klaten Salatiga, dan kita pakai harian buat antar jemput anak sekolah ya. Dan kalau kalian pikirin adalah sebuah mobil hybrid ya, ini kan namanya CSH 38 Cherry Super Hybrid. Enggak, ini lebih dari hybrid ya. Mobil hybrid harganya berapa? 500, 600, 800, paling murah ya 400-an lah ya. Tapi ini dengan harga 499 juta rupiah untuk 1000 orang pembeli pertama, kita bisa dapat mobil hybrid dengan baterai seperti mobil listrik. Yes, ini namanya plug-in hybrid electric vehicle. Cuma Cherry maunya dibilang dengan nama CSH, Cherry Super Hybrid. Bedanya apa sama mobil hybrid biasa? Bedanya dia baterainya gede. Jadi baterainya itu 18,3 kWh. Kurang lebih sama kayak baterainya Wuling REV ya. Coba kalau di Wuling REV itu bisa sampai 200 km karena bodinya kecil dan ringan. Di mobil seperti ini bisa sampai 90 km jaraknya. Jadi kalau misalkan ya, gue pernah punya mobil PHEV dan gue sangat puas dan sangat senang sekali. Kenapa? Karena hampir nggak pernah isi bensin ya. Karena mobil gue yang lama, PHEV itu, sekali ngecas itu 48 klaimnya, tapi rata-rata tuh dapetnya di 42. Dalam sehari, kita tuh jarang pulang pergi lebih dari 50 km. Nah ini 90 km. Udah 2 kali lipat dari mobil gue yang lama. Jarak tempuhnya full EV. Artinya kalau misalkan kita let's say dari Jakarta Bekasi 40 kilo 80 kilo sehari ya, kita sama sekali nggak butuh isi bensin. Cukup sampai rumah colok, pas pagi lepas, sampai rumah colok, pagi lepas, udah kita punya mobil EV. Tapi tiba-tiba kita lupa ngecas, lupa ngecas, nggak bisa deh berangkat kantor. Nggak, tetap bisa dong, karena dia bisa kembali menjadi mobil hybrid ya. Jadi nggak perlu khawatir, dan kalau kita mau keluar kota malas ngecas atau masih ragu kayak mobil EV apa enggak ya. Kan banyak nih teman-teman pengen beli mobil EV tapi takut keluar kota susah. Mau beli mobil EV takut kalau pulang kampung ngecas di mana. Nah ini jawabannya. Jadi harian bisa ngerasain mobil listrik, tapi ketika jarak jauh keluar kota atau lupa ngecas, ya ini the best solution. Dan gue pernah punya PHEV, gue puas banget. Makanya pas pakai ini ya, sampai rumah gue ngecas, antar jemput anak sekolah, sehari-hari ngecas lagi sampai rumah, ngecas lagi. Gue baru isi bensin sekali, itu pun cuma karena pengen ngetes aja gitu loh. Bukan karena bensinnya habis. Ya karena bensinnya habis juga sih, tapi ya karena emang pengen tahu kalau misalkan baterainya dihabisin, gue pakai ini, ya akhirnya gue beli bensin lah. Kurang lebih kayak gitu. Jadi bukan karena kebutuhan. Kalau kebutuhan mah udah pakai colokan listrik aja sih udah asik ya. Nah, cuma masalahnya mobil PHEV itu mahal semua ya. Paling murah PHEV itu yang bisa kalian beli adalah Volvo XC40. Volvo harganya 1 miliar 5 juta. Nah, ada merek Toyota namanya RAV4, itu harganya 1 miliar 150 juta. Dan ada Mazda CX-80, itu harganya 1 miliar 199 juta. Lah ini harganya 499 juta. Udah cuma setengahnya dapat kembalian. Udah gitu, speknya juga nggak kaleng-kaleng. Kita nggak usah ngomongin mesin dan kawan-kawan dulu deh. Dari yang paling simpel, yaitu ban. Lihat nih, dia pakai Continental Premium Contact C 235 50 R19. Ini ban kalau kita beli, itu harganya 5 jutaan. Satu. Kali 4 ban bisa dapat motor baru. Ya kan? Artinya dengan harga 499 juta, ini kan hal yang bisa dikurang-kurangin sama Cherry, tapi sama mereka itu enggak. Dan kalau kalian pikir, oh ini 38 PHEV, pasti basicnya 38 biasa. Itu betul, tapi ubahannya banyak sekali. Kita mulai dari depan. Kap mesinnya itu baru, bentuknya beda, grillnya beda, baru lebih besar. Lampu depannya pun juga beda. Dan kalau misalkan kalian suka kecewa sama mobil zaman sekarang pakai LED kurang terang, ini bawaan standarnya sudah terang. Bumper depannya baru, dan ini lubang-lubang di sini itu beneran tembus ke belakang. Jadi untuk fascia depannya itu total semuanya baru. Dan gak cuma itu doang ya. Kalau untuk bagian sini, fendernya pun juga dibikin baru. Yang 38 sebelumnya dia ada garis di sini ya. Nah,
Pintunya itu juga totally new. Jadi yang kemarin itu kan handle-nya beda dan ada lekukannya, ini dibikin ngebulet seperti ini. Dibikin ngebulet juga, sama di bagian sininya masih sama ya. Tapi sekarang dia punya kanan kiri lubangnya. Yang kiri ini buat bensin, yang kanan itu buat ngecas. Dan ngecasnya pun dia sudah pakai CCS ya. Kalau misalkan kita pakai yang fast charging, itu bisa juga. Ngecas fast chargingnya itu 40 kW dan dari 20 ke 80% itu hanya dalam 30 menit saja. Nah, baru kelihatan ini adalah Tigo 8 yang sama itu bagian atasnya sini. Kaca ya, itu semuanya sama dengan Tigo 8 yang kita kenal. Handle pintunya sekarang juga berubah. Sekarang kita lihat ke belakang. Oke, bagian belakangnya baru kelihatan ini adalah Chery Tigo 8. Jadi dibandingkan dengan yang varian Pro Max itu sama. Lampunya sama, pintunya sama, kaca sama, sampai high mounted stop lampnya juga sama, wiper, ada defoggernya juga. Nah, bedanya ada di bagian sini. Kalau misalkan Chery Tigo 8 Pro Max, dia tuh knalpotnya 4 biji, itu beneran. Yang ini cuma dekorasi, jadi kayak Mercedes-Benz. Dan kalau kita lihat bawahnya, ya, karena dia sekarang ada baterai di bagian tengah situ, jadi baterai itu bukan di bagian belakang sini, tapi di tengah. Nah, dia belakangnya ini sekarang udah nggak ada ban serep lagi. Karena di sini kita dapat nih, ada knalpot yang sangat besar sekali peredamannya. Sekarang kalau kita buka belakangnya, bagasinya itu masih sama. Tapi sekarang kita udah nggak dapat under storage lagi. Karena kalau kita buka under storage ya, di sini ada inverter buat listriknya, sama di sebelah kiri ada subwoofernya. Kalau yang Pro Max kan subwoofer ditaruh tengah sini ya, kiri kanan bisa buat naruh barang, ini nggak bisa. Nah, di sebelah kiri kita mendapatkan sebuah aki 12 volt, jadi kelistrikannya tetap masih pakai aki 12 volt ya. Baterai high voltage yang bagian bawah itu cuma buat penggeraknya aja. Jadi namanya mobil listrik atau mobil PHEV, dia tetap pakai aki, termasuk juga mobil hybrid biasa. Nah, cuma yang menarik adalah mobil ini peredamannya, lihat dong, sampai kelihatan di sini nih busanya nih ya. Tuh, ada busa peredam terlihat seperti, dan ini tebal sekali. Tuh, setebal ini. Kenapa nggak dikurang-kurangin ya? Dan dia juga punya 12 speaker dari Sony, cuma di varian yang CSI ini ada sedikit kekurangannya. Nah, kalau yang lama itu dia punya AC double blower ditaruh di bagian belakang kiri kanan sini. Yang versi ini double blowernya hilang, karena mungkin dipakai buat tempat aki kali ya, makanya nggak cukup. Terus kalau kita butuh bangku baris ketiga, ini tinggal dinaikin aja, seperti ini. Bisa di recline lagi, seperti ini. Dan untuk dimensinya, ini sama persis seperti si Chery Tigo 8 yang kita kenal. Panjang, lebarnya cuma berubah dikit aja karena ada perbedaan di bumper depan belakangnya, tapi secara dimensi itu nggak ada yang berbeda. Nah, kita buka kap mesinnya. Seperti biasa, Chery nggak dikurang-kurangin ya, lihat dong. Udah pakai hidrolik kanan kiri, mesinnya ditutup rapi seperti ini. Nah, kalau kita mau ngintip, ini bisa dibuka bagian sininya. Oke, ya. Bisa kita buka sebelah kiri, dan ini untuk sebelah kanan itu motor listriknya. Mesin bensinnya sendiri, dia 1500 cc turbo. Kalau kalian pikir mesin bensin 1500 cc turbonya, kalau Chery itu terkenal mesinnya satset ya, kenceng ya. Tapi di sini karena dia hybrid, mesin bensinnya itu cuma 143 PS doang, dan torsinya 215 Nm. Dan untuk mesin listriknya, dia punya tenaga 204 PS dan torsinya 310 Nm. Jadi bayangin, udah mesin listriknya segede itu tenaganya, ditambah mesin bensin yang bisa direct ke roda juga gitu loh. Jadi dia nggak cuma jadi buat charger doang. Dan kalau digabungin, tenaganya itu jadi 347 PS dan torsinya 525 Nm. Gede banget kan? Jadi bisa dibilang dia better than EV lah. Mesinnya 2, tenaganya gede, ya kan? Tapi gini, kalau misalkan kalian pikir mesin hybrid zaman sekarang itu kan dia kompresinya tinggi, harus pakai bahan bakar yang RON 95, 97 ke atas gitu kan, kayak yang udah-udah tuh. Nah, ini menariknya. Jadi kalau kita buka di buku petunjuknya, dia cukup minum bensin dengan RON 92 atau lebih. Nggak perlu kita isi yang RON tinggi-tinggi, ya. Bayangin, udah hemat, bensinnya juga nggak perlu yang mahal-mahal banget gitu, yang biasa lah. Ya jangan di RON 90 lah. Ya bayangin, mobil udah irit, udah kayak begini, masa isi bensin masih yang paling rendah juga. Aduh, tapi ini sih yang gue pengen oplosin ini nih. Ban kontinentalnya ini
gue pengen tuker ke mobil gue gitu ya rasanya ya. Tapi enggak lah, kita kan bukan. Oke, gimana soal baris keduanya? Seperti yang gue bilang, mobil ini itu sebenarnya masih sama Tiggo 8 yang kita kenal. Nah, bangku tengahnya pun juga sama. Cuma beda di aksen sama yang lain-lain lah. Kayak misalkan, nih, dia sekarang udah nggak pakai yang bisa ditekuk lagi ya. Jadi udah bikin fix, tapi tetap ada kupingnya. Armrest tetap ada cup holdernya. Terus kursinya itu dia bukan kulit ya. Dia kayak semacam suede, tapi bukan suede. Jadi dipegang itu bagus sih, gue seneng. Dan kalau misalkan kalian ngerasa, oh ini terlalu lebar ya, tinggal dimajuin. Seperti itu, bisa di sliding. Tapi dia masih sama seperti Tiggo 8 yang kita kenal. Jadi buat akses ke row baris kedua, itu nggak lewat kiri, tapi lewatnya yang sebelah kanan di sini. Kita majuin, terus didepanin lagi. Dan untuk bangku depannya, ini juga bisa kita atur ya. Karena bangku driver ini, kalau misalkan kita buka pintu gitu ya, nanti dia akan otomatis mundur biar kita keluar masuknya itu gampang. Jadi ini adalah posisi kalau misalkan bangku depan dimundurin. Kurang lebih seperti itu. Ada AC-nya di bagian sini ya, tapi atas bawahnya itu dia gabung kiri kanan yang bisa dibikin terpisah dan bisa ketutup juga. Nah, kalau misalkan kalian pengen ngecas, di sini ada charger USB-A dan USB-C sama tempat buat naruh handphonenya di bagian sini. Ada tempat buat naruh barangnya lagi, dan door trimnya seperti ini dia bentuknya. Dia all auto power window, sama ada speaker di bagian atas sini. Tapi ini bukan cuma sembarang tweeter. Jadi di pinggirnya ini dia tuh ada lampu, dimana kalau misalkan kita mau buka pintu, terus ada motor atau mobil sebelah kiri lewat mepet sama kita, kan itu bahaya ya, bisa kebuka terus orang naik motor jatuh gara-gara kena pintu kita. Nah, dia ada warningnya di sini, nanti dia akan kelap-kelip sebelum kita buka. Nah, masuk ke dalam interiornya, kita akan lihat dia benar-benar berbeda dengan model sebelumnya. Ya, lihat door trimnya baru, dashboardnya baru, termasuk entertainmentnya semua baru. Yang lama itu cuma si setirnya aja, ini masih sama kayak Tiggo 8 Pro Max. Tengahnya, bagian sini juga baru, bahkan joknya pun juga baru. Ini plus minus dibandingkan dengan yang lama ya, karena yang baru ini, dia untuk yang sebelah kirinya itu nambah fitur. Jadi bagian sininya nih, ini nggak cuma sekedar lambar, tapi dia ada kursi pijetnya. Tapi kursi pijetnya cuma ada di sebelah kiri doang. Nah, di bawah sini tuh ada buletan, itu adalah tombol buat ngatur kursi pijetnya, mulai dari intensitasnya sama gaya dari si pijetannya mau seperti apa. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan Tiggo 8 biasa, karena mobil ini dia punya baterai di bawah ya, makanya pas kita duduk di sini tuh rasanya dia lebih tinggi karena floornya dibikin lebih tinggi sedikit. Dan gue biasanya kalau nyetir itu kan sukanya paling rendah ya. Nah, di sini nggak bisa. Ini paling rendahnya itu ya segini. Nah, cuma buat kalian yang tinggi masih jauh sih dari kata mentok ya. Dan headrestnya ini ada upgrade, tapi upgrade-nya itu di speaker. Jadi di bagian belakang sini itu ada 2 buah speaker. Fungsinya adalah kalau misalkan kita dengerin musik, dia bisa keluar juga. Dan kita bisa pakai buat nelpon. Jadi kalau misalkan lagi nelpon, kita bisa setting si speaker ini hanya keluarnya yang di sini aja. Dan itu bagus banget karena jelas. Itu kayak Volvo sih sebenarnya ya. Tapi karena dia sekarang ada speakernya, ini jadi berubah bentuknya. Jadi kupingnya udah hilang. Jadi kalau misalkan kita pengen tiduran gitu ya, kiri kanannya tuh udah nggak ada lagi. Ya nggak mungkin nyetir sambil tidur juga sih. Sama yang menurut gua jadi kekurangan adalah ketika kita duduk ya, ini kita nggak bisa pakai buat nyender lagi, kurang maju gitu loh. Kalau yang Tiggo 8 sebelumnya itu ya, yang Pro Max sama yang Tiggo 8 Premium, itu bisa dipakai buat nyender dan aduh, itu enak banget sih. Kursinya tuh salah satu yang the best. Oh ya, sama satu lagi, untuk yang bangku sebelah kiri, dia punya leg rest. Jadi kalau misalkan kita pencet yang ini, dia bisa keluar leg rest-nya dan bisa kita pakai buat tiduran. Panjang lagi. Nah, bisa setegak ini. Jadi tinggal kita mundurin ya, sebelah kiri itu bisa jadi bos. Jadi untuk yang kursi sebelah kiri itu upgrade ya. Tapi untuk yang sebelah kanan itu nggak ada perbedaannya kecuali di motif kontur joknya aja. Dashboardnya, gue sebenarnya suka ya. Dia bagus, lebih gede layarnya, dan layarnya juga bening. Sama pas kita pakai di malam hari itu juga nggak bikin silau, termasuk juga ke speedometernya. Udah gitu, sekarang dia punya head-up display di bagian sini. Dan head-up displaynya kalau kita nyalain, kita nyalain navigasinya, cuma bukan dari Apple CarPlay dan Android Auto ya, navigasi bawaan dari mobilnya. Itu dia bisa jadi augmented reality gitu loh, keren. Kayak Mercedes-Benz yang harganya miliaran. Nah,
Dan kalau misalkan kita pengen lebih detail lagi ya, nggak pengen lihat-lihat ke tengah, kita bisa atur dari sini. Kalau misalkan kita udah tentuin kemana gitu ya, kita tekan yang lama, nanti layarnya berubah jadi tuh, jadi peta dong. Ini keren banget sih. Tapi yang paling gue suka dari mobil ini sebenarnya ya, itu build quality dan fit and finish-nya. Karena ini material-materialnya bagus, semuanya empuk-empuk di sini. Ini kayunya meskipun bohongan tapi kelihatannya bagus ya pas kita pegang. Terus kalau kita lihat juga ini jahit-jahitannya asli dong. Dia bukan jahit-jahitan palsu. Meskipun dia fabrikasi ya, karena terlalu rapi ini buat jahit-jahitan manual. Bagus banget. Dan dia juga kokoh gitu, nggak goyang-goyang. Layarnya aja tuh, even mobil Eropa itu layarnya nggak sesolid ini loh. Ini layarnya solid sekali gitu untuk sebuah mobil, tapi tetap aja masih ada goyang lah, yang namanya goyang pasti ada, tapi bunyi-bunyi segala macam. Bagian sini juga bagus gitu loh. Mobil 1M aja tuh yang layar gede-gede itu masih goyang-goyang gitu ya. Ini bener-bener solid dan bagus gitu. Jadi thumbs up buat Chery yang udah bikin mobil bisa precisionnya tuh bagus gitu. Dan kalau misalkan kita ngomongin layar gitu ya, memang gua ada sebelnya sama layar ini gitu, karena beberapa fungsi kayak misalkan kita ke bawah ya. Kayak misalkan buat ngatur spion, itu sekarang harus dari head unit ya, kita pencet. Habis itu kita aturnya dari tombol yang ada di setir. Jadi tombol fisiknya yang di bagian power window ini udah nggak ada. Dan kalau kita mau ngelipet ya, itu juga harus pakai tombol. Jadi buat ngelipetnya itu bukan tombol, maksudnya pakai layar gitu. Jadi udah nggak ada tombol fisik lagi ya. Sebenarnya jadi keren sih, bisa diatur lewat layar gitu. Tapi kalau misalkan dia punya tombol fisik yang beneran, itu pasti lebih nyaman lagi pas kita gunain. Dan ini yang bagus nih, karena di Pro Max itu ya, dia buat driver monitoring sistemnya itu nggak bisa dimatiin, jadi nyala terus. Nah, dia tuh ada driving monitoring sistemnya di sini. Jadi kalau misalnya kita meleng atau ngantuk, dia bakal ngasih warning gitu ya. Ini bisa kita matiin kalau kita merasa berisik ya. Oke, kita matiin. Terus head-up display adjustment-nya bisa dari sini. Auto hold dan electronic parking brake-nya juga nggak ada tombol. Dia dari digital ya. Cuman kalau itu termaafkan lah. Soalnya kalau kita udah biasa pakai seat belt, terus kita masukin ke D maju ya, dia akan otomatis rilis electronic parking brake-nya. Dan karena kebiasaan seperti itu, gua pun juga jarang pakai tombol si electronic parking brake-nya. Terus ada EV Power Mode dan HEV Power Mode. Sebenarnya itu tombolnya ada di sini ya. Kalau misalkan EV di kedepanin, HEV kita ke belakangin. Nah, terus power off-nya juga dari sini. Jadi kalau misalkan kita masuk, kita injek rem, mobilnya otomatis nyala tanpa harus pencet-pencet push start stop engine lagi. Karena emang ada tombolnya juga. Dan kalau kita mau keluar, kita tinggal keluar, kunci, udah langsung mati. Ada turn off screen, display off, power off, dan ini bisa kita custom semuanya. Di sini ada parking radar, wiper sensitivity, dan kawan-kawan. Yang ini harusnya dibuang aja nih, display off. Oke, nggak perlu. EPB juga nggak perlu, ya. Sama HEV power mode juga nggak perlu karena ada tombolnya ya. Yang kita masukin ini aja nih. Driver seat position 1, ini memory seatnya sekarang pindah ke sini ya. Round view monitor boleh, parking radar boleh, wiper sensitivity, terus hill descent control. Nah, udah kita save. Dan buat ngatur volume itu cuma bisa lewat setir sama dari sini. Jadi kalau volume itu dari sini kita naikin ke bawah gitu ya, swipe dulu baru kita atur volume dari sini. Audionya bagus ya, dia punya 12 speaker seperti gue bilang dari Sony. Suaranya mirip kayak yang di Pro Max ya. Cuman dia ada live surround sound-nya itu. Live surround sound-nya itu dia tuh langsung settingnya tuh kayak di hall gitu. Jadi kan biasanya ada hall, studio apa segala macam. Live surround sound-nya itu jadi kayak ada gemak dikit gitu. Kalau misalkan gemaknya bisa dihilangin atau bisa dipilih mau studio, hall atau di apa gitu ya, itu pasti lebih enak lagi karena gue kurang begitu suka sama suara yang hall yang ada gemaknya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat di home-nya ini, nah dia tuh ada gambar camping lagi nyala apinya ya. Jadi layarnya bagus banget karena dia udah pakai 2.5K ya. Dan settingan menunya kalau kita lihat di sini, di home-nya itu ada Android Auto, Apple CarPlay, settings, music, sama ini ada ininya ya, buat navigasi. Nah, di sini ada untuk musik ya, langsung seperti ini. Ada navigasi, kursi untuk heating, ventilation, sama seat massage-nya ya. Yang sebelah kanan sama juga, munculnya sama. Ini temperatur, kita tinggal tahan gini, baru habis itu kita bisa geser-geser ya. Jadi nggak usah dipencet, langsung gini aja. Pencet, langsung geser gini. Jadi kita nggak perlu
masuk pencet gini, keluar menu baru ditekan nggak? Langsung aja dari sini kita geser-geser. Set. Itu bisa ngatur kecepatannya. Nah, terus di sini masuk ke menu, ada navigasi, audio, telepon, settings, gallery, around view monitor, Apple CarPlay, electronic manual, Android Auto. Jadi kalau kalian bingung electronic manual aja. Settings, kita pencet. Pertama quick control. Lock doors, tailgate, rear view mirror folding, lock windows, sunroof ya. Ini sebenarnya udah ada tombolnya di bagian sini, sunroof dan kawan-kawannya. Unlock when approaching and lock when leaving. Ini kita matiin aja. Jadi kalau kita ngedeket dia akan ngebuka otomatis dan kalau kita ninggalin dia akan kunci otomatis. Ini ada rear view mirror adjustment-nya, kalau dipencet ya buat ngatur yang tadi ya. Automatic folding of outside rear view mirror, kalau kita kunci bisa. Automatic adjustment of rear view mirror when reversing. Jadi kalau kita mundur, dia bisa diatur langsung otomatis nunduk ke bawah buat ngeliat kiri kanannya. Ini bisa perlu atau nggak perlu karena kan dia ada kamera 540-nya yang bagus ya menurut gue ya. Kalau pas malam-malam itu juga layarnya kelihatan terang dan ini bisa kita atur mau kita matiin atau dua-duanya atau kiri atau kanan saja. Jadi pengaturannya banyak. Nah, lanjut lagi. Steering wheel button customization kita masukin ke around view monitor. Jadi kalau kita mau nyalain tinggal pencet bintang aja di sini. Ya. Easy entry exit seat. Ini yang gue bilang tadi kalau kita buka kursinya akan mundur. Tuh, kalau kita tutup nanti dia maju lagi. Ini kepake sih. Itu harus dinyalain lah. Lights ya. Atmosphere lights-nya itu bisa dibikin link to drive mode. Yang ini nih, lampu-lampu di interior bagus sih. Cuma kalau kita nyalain terlalu terang, di bagian sebelah kanan sini tuh agak sedikit mantul ya. Bisa ngikutin musik rhythm juga. Dan warnanya itu bisa kita custom seperti ini. Atau kita ikutin warna yang udah ada di sini. Brightness-nya gue pilih yang paling kecil. Terus ada welcome when approaching, kalau kita ngedeket dia lampunya nyala ya. Headlight delay, kalau kita kunci dia masih ada sekitar 30 detik ya. Atau bisa dibilang itu follow me home ya. Dan smart welcome light ya, jadi dia itu kalau kita kunci atau kita buka itu ada animasinya dulu. Bisa dipilih effects of tiger roaring and dragon singing atau effect of rising dragon and leaping tiger. Nah, jadi ada animasi depan belakang itulah. Dan adjustment buat depannya seberapa tinggi itu bisa diatur di sini. New energy. Nah, ini buat kita lihat monitoring kita pakai baterai, motor listrik atau mesin bensin. Itu ada di sini. Dan dia punya V2L ya. Jadi dia bisa dijadiin genset sampai 3300 watt. Kurang lebih sama kayak mobil listrik dan kalau misalkan baterainya habis, dia bisa pakai mesin bensinnya buat ya itu jadi generator. Jadi kalau misalkan kita mati lampu sampai seminggu gitu ya, udah isi bensin aja ini bisa nyalain rumah kalian gitu. Terus ada power saving mode. Jadi power saving mode ini lucu dan kalian harus tahu karena kalau kita masukin ke inisial, dia akan menggunakan bensin itu sesedikit mungkin. Smart dia adalah paling balance dan force dia akan menyalakan mesin cukup banyak untuk ngecas si baterainya. Ya, jadi kalau kalian pengennya pakai EV mode terus gitu ya, nggak mau ngeluarin bensin sama sekali, pakai yang inisial aja. Karena gue dari kemarin pun juga pakai yang inisial. Malas isi bensin pak. Energy recovery level, nah ini saran gue pakai yang di low aja. Karena kalau kita pakai di medium atau di high, itu ngebuat pedal feel dari rem itu jadi terlalu sensitif ya. Jadi kalau misalkan kita pengen ada feel-nya, pakai yang low. Jangan pakai medium atau pakai high. Nah, ini buat sales-sales yang mau test drive ya, langsung di setting di low aja. Karena kalau pakai high itu injek dikit langsung set gitu loh. Kurang enak rasanya, nggak natural. Battery display settings ya, ini bisa diatur battery level standar atau dynamic ya. Kalau misalkan kita pakai battery level jadi persentase. Kalau pakai standar, dia pakai estimasi yang baku ya. Dan kalau kita pakai dynamic, itu dia akan ngebaca gaya berkendara kita dan ngikutin si range-nya itu berapa. Kalau gue sih pakai yang battery level aja berapa persen. Odometer display settingsnya mau dibikin total mileage ya di sebelah kiri sini atau HEV-nya doang ya atau dari EV-nya. Terus juga ada energy saving mode, tapi ini sebaiknya nggak usah dipakai. Energy saving mode itu nanti dia akan ngecilin lampu ya kan, ngecilin AC, audio juga dikecilin. Pokoknya biar penggunaan listriknya itu di mobil ini semakin sedikit. Drive ini ada Eco, Normal, Sport ya. Gue biasa pakai normal aja. Drive mode memory. Jadi kalau misalnya kita matiin mobil, kita mau nyalain lagi, dia akan ngikutin drive mode yang sebelumnya. Nah, power mode ada HEV, EV. Ini sama di sini juga ada. Tapi yang nggak ada di sini adalah EV Plus.
Jadi kalau misalkan mobil ini sudah sampai 25% baterainya, dia akan otomatis switch ke hybrid electric vehicle. Jadi nggak bisa pakai EV lagi. Tapi kalau kita pakai EV Plus, dia bisa dihabiskan sampai sekitar 14%. Baru nanti dia akan berubah jadi hybrid electric vehicle, tapi modenya tetap di EV Plus. Dan selama gue pakai EV Plus, itu mesin sama sekali nggak kepake sih, meskipun udah sampai 12% ya. Tapi itu kembali ke sikon berkendara kalian. Ya, karena gue mencoba menghabiskan baterai mobil itu nggak bisa gitu. Sampai 0% tuh nggak pernah bisa. Pasti 12%, 11% mesinnya nyala langsung ngecas si baterainya. Gitu. Jadi klaim 90 km itu mungkin kalau pakai EV Plus dan benar-benar sampai dihabisin ya. Driver monitoring kita matiin, tow mode juga kita matiin lah. Itu cuma buat pasti pakai kalau kita lagi towing. Driver assistance dia punya 14 ADAS, banyak sekali. Tapi yang gue pakai itu cuma ini cruise control ya. Sama ada rear cross traffic alert, rear collision warning, blind spot detection, sama door open warning. Yang tadi gue bilang kalau kita buka dia nyala-nyala kalau ada misalkan ada motor atau mobil yang lagi lewat. Yang lain gue matiin semua. Head up display ini bisa kita atur dari sini ya. Kalau misalkan kita terasa putih itu kurang enak, kita pakai snow mode aja. Nanti warnanya berubah jadi biru. HUD steering wheel adjustment. Ini brightness-nya, posisinya berapa tinggi dan rotation. Nah ini kontennya, jadi kalau kalian di kursi pengemudi, inilah yang kalian lihat. Ini ada speed limit, ini ada untuk adaptive cruise controlnya, sama ada lane keeping assist-nya. Ini yang dibilang augmented reality-nya itu, dia akan ngikutin kiri, kanan, dan kawan-kawannya. Kecepatan sama sebelah kanan sini adalah penunjuk arah. Penunjuk arah jadi ada dua ya, ada di sini sama di bagian atas sini. Nah, ada driver assistance bisa kita matiin, hilang. Navigation juga bisa kita hilangin. Jadi kalau misalkan kita matiin semua, tinggal jadi kecepatan aja. Keren kan? Vehicle settings ya. Ini videonya panjang banget nih, cuma buat ngejelasin ginian doang ya. Nah ini buat buka tailgate belakang, mau disetting berapa bisa ya. Ini wiper sensitivity-nya, door lock, automatic lock, dan kawan-kawan, reminder, maintenance reset. Steering force modenya bisa diubah dari sport comfort, kalau gue lebih senang pakai yang sport. Karena lebih berat. Dan sebenarnya kalau kita pakai comfort pun di kecepatan tinggi dia juga otomatis berat sih, cuma lebih enak pakai sport kalau buat gua ya. Karena ketika pakai comfort menurut gua terlalu enteng. Brake pitch control ini gua coba nggak berasa bedanya apa. Brake sensation mode sebaiknya pakai yang comfort saja, karena kalau pakai sport seperti yang gue bilang tadi sensitif ya. Display wallpaper ini bisa kita ganti ya, mau yang light atau yang dark, atau dibikin auto ya, jadi siang-siang putih, malam berubah. Center display screen, instrument cluster ini semuanya bisa di sini. Video limitation, screen cleaning, dan kawan-kawan itu juga bisa diatur. Nah ini nih, video limitation. Jadi ya, kalau misalkan kita nyetel video terus sampai 15 km per jam, video screen-nya itu langsung berhenti, tapi bisa kita matiin. Artinya kita bisa nonton di mobil ini. Artinya kalau misalkan kita bisa nonton ya dari audio sini atau dari galeri ada videonya, itu bisa kita cari ya USB. Bisa pakai buat nonton. Enak nih buat anak-anak kecil. Yang suka rewel di mobil, setel aja. Layar 2,5K gitu kan, jernih, nonton deh. Yang bapaknya jangan. Nyetir jangan ya, bahaya. Itu coba buat itu doang, gampang. Oke, connect. Seperti biasa, sound yang gue bilang tadi, loudness, headrest speaker, bisa diatur ya. Headrest speaker, public share, drive share, atau private share. Ke public share dia semuanya dapat, drive share kita doang. Nah, terus di sini ada show more ya. Jadi Bluetooth music, alarm tone tuh bisa dibedain sendiri. Welcome music juga bisa diatur seberapa kencang. Sama ini, alarm tone. Jadi dia ini suara lampu sennya pertama kali gue datang. Kok suara lampu sennya kenceng banget ya? Gue cari, ternyata lampu sen itu bisa diatur dari sini. Nih misalkan nih, kita hazard. Nah suaranya seperti ini kan. Bisa dihilangin sama sekali loh, jadi nggak ada suara lampu sennya sama sekali. Gue pakai yang paling kecil aja lah. Nggak terlalu seneng denger lampu sen. Voice, ya gue matiin aja. Sama ada sistem, information, dan kawan-kawan, quick access, language, fuel consumption unitsnya bisa km per liter atau liter per 100, time settings, power consumption units, dan tire pressure unitsnya juga bisa diatur dari sini. Udah, itu aja. Android Auto, Apple CarPlay, dia sudah wireless, jadi nggak perlu colok-colok lagi. Tapi yang menarik adalah ini nih, dia punya wireless charging,
50 watt. Jadi udah bisa pakai super VOOC ya. Kenceng. Terus di bawah sini ya, ini kalau AC-nya kita kecilin, kita matiin deh AC-nya. Ya. Mati. Matinya mana ya? Ada paling kecil udah nggak kedengeran kan? Dia itu ada suara kipas. Karena di bawahnya sini dia ada kipas pendingin. Nih, kita cas. Tulisannya apa nih? Airfook, ya kan? Jadi ini wireless charging yang kenceng. Nah, walaupun dia dikasih kipas, menurut gua sih masih panas ya. Cuma udah ketolong lah sama kipas. Tapi kalau misalkan kita pakai AC nih ya, AC-nya kita kencengin aja, kan bisa dikebawahin. Tapi itu nggak kena sebenarnya sama si HP-nya. Nah, diginin aja nih. Jadi AC-nya ke bawah. Ini ketika dicas ya, gue udah coba ya. HP-nya itu tetap dingin adem, ya. Nggak ada panasnya sama sekali, malah kedinginan. Pas dipegang HP-nya dingin, karena panasnya wireless charging sama AC ya masih dinginan AC. Nah, terus di bawah sini ada mode buat berkendaranya, diputar-putar dari sini ya. Nah, ada EV, HEV, tombol shortcut buat nyalain AC, auto AC, defogger depan sama defogger belakang. Nah, di sini ada tempat penyimpanan kurang lebih sama persis sama yang Cherry Tiggo 8 yang kita kenal. Ada pendinginnya juga, bisa diatur. Bawahnya ini besar sekali tempat penyimpanan, sama ada kabel USB langsung dari sini ya. Ada yang C sama yang biasa. Dan yang namanya Cherry nggak pelit ya, dia tetap dikasih karet. Jadi kalau misalkan kita naruh-naruh barang dia nggak bunyi. Laci sudah soft opening, ada lampunya juga ya. Di sebelah kanan sini ada cup holder, tempat penyimpanan nggak terlalu gede, sama buat pegangan ya, ini gede bagus. Nah, ke atas, nih lihat, ada lampunya, dan lampunya tuh bisa diganti warna jadi kuning, bagus sih, gede gitu. Sama spionnya, dia sudah elektrokromatik, bisa dibuka dari sini, panoramic sunroofnya, dan ini panoramic sunroofnya seperti biasa, Tiggo itu besar sekali. Lampunya dia sudah pakai LED, pakai touch sensitif ya, jadi nyalainnya itu tinggal disentuh aja. Nah, cuman buat matiinnya itu kita cuma sentuh sekali, dia butuh waktu buat gelapinnya. Jadi emang dibikin halus. Gue sampai pertama kali, ini matiinnya gimana ya? Padahal ternyata dimatiin pencet sekali, dia akan matinya pelan-pelan gitu. Karena saking nggak sabarannya. Yuk, sekarang gimana rasa berkendaranya? Mari kita jalan-jalan. Oke, sekarang kita mau jalan. Sekarang tuas transmisinya, dia dari sebelah kanan sini, dan ini mirip kayak Mercedes-Benz ya. P-nya dipencet, R-nya mundur ke atas, D-nya itu ke bawah. Dan karena dia si remnya itu cukup sensitif, artinya kita nggak usah dalam-dalam dia udah bisa ngerem gitu ya. Beberapa kali kita tuh suka nggak masuk gitu transmisinya karena kita nginjek remnya kurang dalam. Nah, tapi pinternya Cherry ya, meskipun dia tuas sebelah kanannya itu jadi transmisi, tuas sebelah kirinya itu tetap kita dapat lengkap ya. Kayak misalkan ya lampu sein kiri kanan ya, buat washer dipencet depannya seperti ini ya, nyala. Tapi kalau misalkan kita pengen jadiin manual, bukan auto, wipernya itu dia punya controller di sini. Ada satu, ada dua ya. Jadi yang pertama ini untuk yang depan, ya bisa auto, off, atau low, high. Sama buat belakang pun juga diputar dari sini. Pencet sekali lagi buat washernya. Jadi tetap dikasih kontrolnya. Nah pertanyaannya, kalau mau ngatur lampunya, mesti buka touchscreen dong? Enggak, dia kayak mobil Eropa, ada di sebelah kanan sini. Ya, dia ada auto, pencet sekali lagi off. Ya kan, terus ada untuk lampu kecil, lampu low beam, sama ada fog lamp belakang, tapi nggak ada fog lamp bagian depannya. Nah, sebelah kanannya untuk buka power back door dan buka itu buat bensin. Let's go, kita masuk ke D aja. Kita lepas pedal rem, dia masih pakai electronic parking brake. Asalkan kita sudah pakai ini, ya seat belt, tekan sedikit, langsung jalan. Yes. Jadi di Cherry Tiggo 8 CSI ini, kalau kalian pikir ini adalah Cherry Tiggo 8 biasa gitu kan, diganti powertrainnya aja, kasih mesin baru, kasih baterai gitu ya. Ternyata dugaan gue salah. Gue pas dijemput naik ini di bandara gitu ya, langsung ke Klaten, kok suspensinya beda. Jadi pas gue cek, emang ternyata beda banget dibandingkan dengan model sebelumnya. Semuanya pakai suspensi independen, multilinknya baru ya, jadi sektor kaki-kakinya itu dia tahu kan tambah berat nih ya. Nah, ada mesin listrik, mesin bensin, ditambahin baterai, otomatis kaki-kakinya juga harus diperkuat. Dan setelah diperkuat pun ya, dikasih setup kaki-kaki baru, ini rasa suspensinya jadi nyaman. Tiggo 8 aja suspensinya udah enak, ini lebih enak lagi. Dan yang lebih kagetnya ketika gua lagi main-main ya dengan tombol-tombol di sini,
Ternyata waktu gue dijemput itu dia kan namanya mobil baru dari storing gitu ya, langsung dikirimin ke kita buat dicoba gitu ya. Ini gue nggak beli by the way, gue dipinjemin Cherry. Itu dia kemarin itu 51 PSI tekanan bannya. Jadi kalau kalian itu mau ninggalin mobil dalam jangka waktu yang lama, sebaiknya tekanan ban itu ditinggiin dulu. Biar apa? Biar si kawatnya itu nggak nekuk, biar kawatnya tegak. Otomatis si bannya jadi awet ketika di storing lama. Dia nggak nekuk dalam waktu yang lama. Karena kalau misalkan dia tekanan bannya standar, ditinggal lama gitu ya, 2 bulan 3 bulan gitu kan, itu bisa bikin ban kalian gampang benjol. Nah itu solusinya. Nah ini waktu dikirim kita tuh belum diturunin. Akhirnya kita turunin di rest area KM57 ya. Itu baru berasa lebih enak lagi. Ini suspensinya nih ya. Kemarin gue bilang Tiggo 8 tuh udah enak sekali. Ini mungkin levelnya itu mirip kayak Hyundai Palisade. Dan rasa bantingannya, guncangannya itu, kemarin kita nyobain Mercedes-Benz yang EQS ya, atau BMW X7, itu karakternya mirip. Cuma yang belum seenak itulah. Tapi ini sesuatu yang karakternya mirip dan mendekati sama mobil-mobil yang gue sebutin tadi. Jadi karakternya beda sama Palisade ya. Menurut gue sih masih nyaman Palisade, tapi ini karakternya mirip kayak X7, kayak EQS SUV. Iya, karakternya mirip banget dan nyaman. Mungkin bisa gue bilang untuk mobil under 500 juta 499, ini mobil dengan bantingan paling nyaman. Serius, gue ngelewatin polis tidur, kadang-kadang tuh udahlah hajar aja gitu ya. Karena mobilnya nyaman sekali. Kemarin teman-teman gue udah coba semua juga ya. Kita ke Salatiga, ganti-gantian nyetir, cobain. Iya, bantingan ya. Ini kita keluarin dikit tuh jalan, deret gitu ya. Tuh. Bodinya santai, lihat badan gue kagak gerak kan. Tuh, bantingannya si Paul. Gokil. Jadi pasti kalian berharap ketika gue nyetir mobil ini pasti langsung ngomongin mesinnya, impresi segala macam kan. Tapi gue malah ngomongin langsung ke bantingannya. Karena emang gue surprise banget mobil harga segini ya bisa punya karakter suspensi yang seperti ini gitu. Dan ketika kita ngomongin bagaimana berkendaranya, ini mobil gue bilang ya 100% rasanya kayak EV. Jadi pedal feel-nya, brake feel-nya, suara mesin, getaran segala macamnya ini EV banget. Ini kita pakai EV Plus by the way. Jadi kalau kita lihat, kita masuk ke New Energy. Nah, ini kita lihat ya, dia selalu pakai mesin listrik dan baterainya. Nah, gimana soal akselerasinya? Kita gas langsung aja. Di EV Plus mode ya, tuh, itu dia mesin bensinnya nggak nyala sama sekali, tapi bisa dapat akselerasi yang layaknya mobil listrik, kenceng banget. 0 ke 100-nya itu sekitar 8,5 detik ya menurut time Cherry, tapi kayaknya lebih kenceng deh. Dan kalau kita masukin HEV ya, sekarang kita masukin ke Sport Mode. Jadi kita masuk Sport Mode, terus kita akselerasi nih. Set. Itu ya tuh, mesin bensinnya baru nyala beberapa detik kemudian, dan nyalanya itu nggak ada rasa suara mesinnya, getaran mesin sama sekali gitu. Biasanya mobil-mobil hybrid gitu ya, ketika mesinnya nyala, itu kita pasti notice deh. Oh, mesinnya nyala nih, mesin bensinnya nyala nih. Ya kan ada suaranya, ada getarannya. Ini sama sekali nggak ada. Jadi pas gua cek dari, gue minta ininya kan, minta technical specification ya, jadi yang lebih detailnya lagi. Jadi salah satu kuncinya itu dia pakai dual mesh flywheel. Jadi di flywheelnya itu ada bebannya 2 biji, biar dia nggak geter. Dan engine mountingnya pun juga sama, dia pakai dual hydraulic engine mounting. Itu overspec sih. Kenapa? Maksudnya dia cuma 1.500 pakai dual hydraulic. Itu kayak apa ya? Kayak mobil diesel yang 2200 yang modern-modern kan juga getarannya halus banget tuh. Karena dia engine mountingnya udah pakai hydraulic dual. Ini mesin bensin 1500 cc di mana getarannya 4 silinder lagi kan. Harusnya getarannya nggak segitunya kan. Tetap dikasih, makanya ketika engine-nya nyala ya, nyaut gitu loh. Ini kayak, wah ini mobil sih kacau sih. Nggak dikurang-kurangin gitu loh. Kacanya juga double glass ya. Bannya pakai Continental. Makanya pas kita bawa ini 50 km/jam tuh bener-bener hening di dalam. Suara mesin hening, suara bawahnya hening, luarnya hening. Gila, ini mobil kelasnya 1M pak. Tiggo 8 yang udah pernah coba ya, enak kan? Even dikasih harga 600-700 juta itu masih layak gitu dengan
ride quality-nya, peredaman dan kawan-kawan, suspensi itu masih layak gitu. Nah ini di atasnya kena lubang gitu ya, nggak ada suara duk 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 gitu, nggak ada. Coba dem 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 dem. Ini nih gila loh, 499 mobil kayak begini gitu ya. Wah gila sih, sadis sih. Bener-bener ini hybrid yang paling halus yang pernah gue coba ya. Oke, sekarang kita pindahin lagi ke EV mode ya. Ya kalau biasa naik mobil listrik, kok eco mode? Oh jadi kalau EV dia otomatis eco ya. Nah kalau udah biasa pakai mobil listrik ya, isi bensin tuh rasanya kayak dirampok sih. Jadi bayangin lu isi bensin 600.000, 800.000. Kalau mobil diesel kayak gue biasa pakai misalkan yang harus isi Dex gitu ya, itu ngisi bensin 1 juta lebih buat full tank. Coba bertahan berapa lama? Seminggu, 5 hari udah ngisi lagi. Pakai listrik tuh gue 1 juta isi token, kan listrik kan dipisah kan, itu bisa sampai 6 bulan. Kalau mobil gede itu bisa 3 bulanan, tergantung dari mobilnya juga sih. Ya bayangin ini baterai 18 kWh, 18,3, 90 kilo sekali jalan. Nah ini kayak kita udah jalan-jalan kemana segala macam ya, klaimnya kan 90 km. Rata-rata kita dapat itu bisa 98 sama 82 km. Nah, tergantung gaya kita berkendara. Ketika kita semakin banyak ngegas, semakin kenceng, ya baterai akan semakin boros. Dan kemarin di mobil PHEV sebelumnya kita nyoba di tol, sampai kecepatan berapakah mesin bensinnya nyala? Ternyata di mobil ini sudah pakai 140 di tol, tetap mesin bensinnya nggak nyala-nyala dong. Jadi emang motor listriknya itu gede banget dan bisa dipakai di kecepatan tinggi. Kalau mobil gue yang sebelumnya, itu dia kalau udah 80 ke atas, dia mesin bensinnya nyala. Dia akan jadi ini ya, jadi charging ya. Jadi karena baterainya itu outputnya tenaganya kecil, dia kalau di atas itu motor listriknya butuh daya tambahan, si mesin bensinnya nyala jadi series. Nah ketika di atas 100 baru jadi paralel. Nah di mobil ini kalau baterainya itu udah 95% sampai 140 aja itu masih pakai motor listrik. Kalau kita bejek banget itu baru dia nyala mesin bensinnya, tapi harus dalam keadaan mode HEV bukan mode EV. Nah disitulah bisa dapat 8,5 detik 0 ke 100-nya. Impresif ya, meskipun untuk sebuah tenaga sebesar itu harusnya bisa lebih kencang lagi. Tapi ya karena mau bagaimanapun dia mengutamakan efisiensi ya, ya seperti itulah jadinya. Dan gimana untuk konsumsi daya dan konsumsi bahan bakarnya ya. Jadi kemarin itu banyak yang nanya, yakin tuh bisa 76 km per liter gitu ya. Jadi 76 km per liter itu diraih di 100 km pertama. Jadi seperti gue bilang, kalau misalkan baterainya penuh ya, banyak pakai listriknya. Jadi sampai 25% baru si mobil ini berubah jadi hybrid electric vehicle. Jadi mobil hybrid pada umumnya. Untuk hybridnya sendiri, kalau misalkan baterainya 25%, itu kita dapetin sekitar 19 km per liter. Ya, jadi kurang lebih mirip sama yang udah-udah. Dan kalau misalkan kita dari baterainya penuh sampai 100 km pertama, yes, itu bisa dapetin sampai 76 km per liter. Tapi setelah lewat baterainya dari 25%, itu dia jadi mobil hybrid biasa dan nanti kilometer per liternya akan turun secara signifikan sampai sekitar di angka, ya kadang-kadang bisa sampai kalau kita bawanya agresif bisa sekitar 15, bisa lebih irit lagi jadi 21 gitu, tergantung gimana cara kita berkendaranya. Dan waktu mobil ini dites, katanya kan satu tangki, dia 60 liter itu bisa sampai 1.300 kilo. Nah, teman-teman media itu udah banyak yang diundang Cherry, udah ngebuktiin sendiri, dan itu biasanya beneran dapat 1.300 km plus. Dan kalau misalkan tangkinya 60 liter, sebenarnya kalau kita samain 1.300 kan, itu kalau 1.300 dibagi 60, itu kan sekitar 21 km per liter. Ya. Jadi sebenarnya angka itu possible banget buat dicapai, apalagi kalau misalkan ya kemarin waktu gue dari Jakarta, pas gue lagi di rest area gitu ya, di KM 57, itu gue parkir sambil ngecas. Ya meskipun diomelin dikit sama orang, mobil itu khusus mobil listrik. PHEV bos, dicas. Jadi kita tinggal bentar aja, itu naiknya bisa 50% gitu kan, dari 20 ke 80% dalam 30 menit aja gitu. Terus gue ke rest area 379 sama. Kita cuma ke Indomaret ya, cari makan bentar, ngecas, terus udah selesai lagi kita copot lagi. Nah itu ngebuat si mobil ini tuh jadi lebih irit lagi gitu. Jadi bayangin, udah irit,
tapi sepanjang jalan tuh kita bisa ngecas lagi biar nambah keiritannya gitu. Bener-bener kayak apa ya, better than EV sih. Dan biasanya mobil-mobil yang seperti itu bisa kita dapetin di harga yang 1 M ke atas. Kali ini Chery ngasih kesempatan kita nyobain mobil PHEV ya dengan nama Chery Super Hybrid. Itu di bawah 500 juta. 500 juta kurang sejuta lah, 499. Itu bener-bener revolusioner ya. Beneran deh, kalau kalian udah biasa naik mobil PHEV, karena gue sebelum punya PHEV, ya udah gue jual sih ya. Ketika lu pakai mobil biasa, itu kayak, aduh rugi naik mobil ini aja lah. The best, PHEV itu the best. Kalau kalian udah pernah punya, ya coba komen di bawah udah punya mobil PHEV, gimana rasanya pakai mobil PHEV? Ya menurut gue solusi sih. Nggak pengen mobil listrik karena ada kendala-kendala yang gue bilang tadi, ya. Dan kalian pengen beli mobil hybrid, tapi ya begitu juga gitu kan, bukan EV. Tapi ada satu yang kurang menurut gua sih. Jadi kalau di Jakarta itu kan mobil listrik itu bebas ganjil genap ya. Nah, PHEV ini masih masuk kategori hybrid, jadi nggak bebas ganjil genap. Tetap kita harus patuh sama ini ya, meskipun gua beberapa kali lihat mobil PHEV dikasih biru-biru ya, terus pas ketilang sama polisi diberhentiin bilang, loh ini listrik pak, ini ada colokannya. Nggak boleh gitu, kita nggak boleh bohong ya. Tetap ini adalah PHEV, bukan mobil EV, nggak bebas ganjil genap. Tapi ya, ini akselerasinya menurut gua udah lebih dari cukup. Rasanya kayak EV, kita mau seruntulan, ngegas gitu langsung sat ya. Paling remnya yang gue bilang dia agak sedikit sensitif ya, makanya regeneratifnya segala macam itu dibikin low aja dan dibikin comfort aja, baru berasa enak. Tapi untungnya ya, ini mobil kalau kita rem ya, itu depannya tuh nggak ikut turun gini loh. Jadi kalau kita ngerem, itu kalau nggak dalam banget, itu badan kita tuh nggak ikut maju ke depan begini. Emang suspensinya suspensi mobil mahal ini. Dan handlingnya pun menurut gua pas kita belok kecepatan tinggi ya, set, itu masih terjaga body rollnya. Cuma untuk kalau kita pakai di jalan pelan, ini setirnya agak terlalu enteng, harus dibawa agak kencang sedikit baru setirnya itu ada bobotnya. Seperti ini. 60 ini baru terasa setirnya enak. Apalagi kalau misalnya kita nyalain cruise controlnya. Sekarang ADAS-nya gue pakai yang Pro Max. ADAS-nya oke ya. Kalau ini kelasnya bagus. Karena ketika gue pakai jauh, nyalain ADAS terus, gue udah bisa benar-benar percaya sama di mobil. Kalau yang Pro Max itu masih dalam kategori oke, bukan yang bagus gitu. Yang ini udah masuk kelas yang bagus. Jadi ADAS-nya pun juga ada peningkatan. Dan semua sistem kelistrikan di sini ya, yang digitalnya, dia pakai prosesor dari Qualcomm Snapdragon. Jadi kalau misalkan si Chery itu dia punya dua ya. Kalau yang Luxit, dia kan ada banyak brand. Yang Luxit itu dia pakai Huawei chipset dan kawan-kawannya. Yang ini dia pakai Qualcomm Snapdragon. Udah kayak handphone gue. Terus gimana soal safety-nya? Ya kemarin gue udah lihat mobil ini yang Tigo 9 sih. Tapi kan Tigo 9 sama Tigo 8 itu kan basisnya sama-sama T1X ya. Itu dihajar dar depan-depanan itu 56 km per jam ya. Jadi ya sekitar hampir 120 kali ya. Aman. Nah, kacanya nggak pecah sama sekali, pilarnya masih bagus, pintu bisa kebuka, bahkan sampai tegulingin. Dan di mobil ini airbags-nya ada 10. Ya, katanya Big Channel ini adalah mobil under 500 juta yang punya airbag paling banyak saat ini. Kalau 6 kita tahu di mana aja ya. Nah, 4-nya lagi di mana? Di kursi belakang itu kiri kanan juga ada side airbag-nya. Terus ada airbag di bagian sini juga. Jadi kalau misalkan keguling atau semacamnya, kita nggak akan tabrakan sama penumpangnya sebelah kiri. Sama di kaki satu bawahnya ada airbag juga. Jadi segitu amannya ini mobil. Ya man, bener-bener sedekah kali ya. Ini mobil nggak tahu ya kok bisa harga segini ya. Dengan ban yang kayak gitu, kenyamanan, terus juga PHEV pula. Wah, kacau sih ini. Jadi memang buat teman-teman yang berharap sama mobil yang sport oriented ya, ini mobil comfort oriented. Jadi emang mengutamakan kenyamanan dibanding sportivitas. Tapi ya memang itu yang kita butuhkan buat mobil harian gitu loh. Kalau mau yang sport ya beli mobil sport saja. Sama buat yang beli mobil ini nggak ada salahnya dibeliin ini ya, bantal leher. Ya dealer lah, bikin bantal leher ada tulisan nama dealernya lah. Udah ini sempurna. Gue sih berharap nih mobil laku ya. Kenapa? Karena kalau misalkan mobil laku,
pasti kan competition juga akan ngelihat, oh Chery jualan spek seperti ini laku, berarti kita juga harus berbenah, dan pabrikan-pabrikan lain juga akan mengikuti standar yang udah diberikan sama Chery. Dengan harga segini lo bisa bikin mobil yang senyaman ini, se-safety ini, dan lain-lain gitu. Jadi it's a good thing. Coba deh. Bener-bener ini bukan cuma sekedar alat transportasi, tapi bisa mengubah pola hidup ya. Jadi setelah kita nyobain mobil ini revolusioner ya menurut gua ya. Karena dengan harga 499 dapat PHEV, di bawahnya makin enak, kenceng, irit, 7-seater, canggih, nyaman lagi. Itu paket komplit lah. Bannya bagus pula ya kan. Chery emang sedekah kayaknya di mobil ini ya. Dan untuk harga 499 itu untuk hanya 1000 konsumen pertama. Setelah itu harganya menjadi 519 atau 520 juta. Itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang udah beli Chery Tiggo 8 CSH, coba komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Hanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.